Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah mu'allif hadzal kitab Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Semakulna sunnah salabana umatina jadid. Allah. Husnila mahadina asqiya malam. Talamiti wa asati wa ahli baiti lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 94. Al-hijabu si'arul Islam. Al-hijabu tawi hijab iku si'arul Islam, tanda Islam. Jadi salah satu tanda kebesaran Islam, ajaran Islam adalah memakai hijab. Jadi pakai kerudung, hijab, itulah identitas Islam. Wa hijabu utai hijab lil mar'atil muslimati, untuk perempuan Islam, iku si'arul Islam, sebagai tanda kebesaran Islam. Walibasu taqwa, lan jadi pakaian takwa. Artinya hijab menutup aurat itu adalah bagian dari siar Islam dan identitas ketakwaan. Wasiyajul ijlal wal ihtiram, menjadi pagar keagungan wal ihtiram lan kemuliaan. Wa burhanul hayai, lan bukti rasa malu, wal ihtisami, tegese malu. Salah satu bukti bahwa kita punya rasa malu adalah menggunakan hijab. Al-hijabu utawi hijab asyari, yang sekarang ada istilah hijab syar'i, iku yahfadu, bisa menjaga al-mar'a an-nisa'a, ing perempuan minal adza, dari sesuatu yang menyakitkan. Pakai hijab yang benar, maka itu akan bisa menjaga perempuan dari sesuatu yang tidak baik. Al-hijabu asyari, utai hijab syar'i, iku yasununa, bisa menjaga apa hijab, fatayatina. Apa fatayat? Para enek toh? Fatayat. Enek muslimat, enek fatayat. Kalau muslimat itu mak-mak, kalau fatayat itu mbak-mbak. Kan bedanya itu. Hayatina itu artinya para pemudi kita, pemudi min andorid diabi, saking pandangan binatang buas, al-basyariyati, yang berupa manusia. Jadi enek menjaga dari pandangan yang tidak baik, al-mas'urati, yang menyala, mas'urah, artinya dari pandangan laki-laki yang buas, yang punya nafsu alladzi lahama, yang tidak ada pikiran penting di mereka, lahamaring fatayat, ila istiyadul wafilati, kecuali memburu perempuan-perempuan yang lupa, la mu'minin al mu'minati. Salah satu yang terjaga dengan hijab adalah menjaga dari pandangan laki-laki yang pikirannya itu bagaimana menundukkan perempuan. Istiyad, memburu wafilat. Jadi pokoknya ketok ayu tuh berembus pokoknya carane. Dengan hijab itu akan terjaga dari situ. Wan nadharu, lan melihat ilaihinna, maring fatayat, nadhara irokin, dengan pandangan senang. Igrok itu senang tapi yang mengandung pikiran nggak baik, sehingga perempuan hanya sebagai objek. Wa muhatarotin, lan pandangan yang cabul. Jadi pikirannya andelok wedok itu perempuan telanjang. Pikirannya tuh pokoknya perempuan itu bayangannya nggak kayak kelambi. Itu muhataro. Kan ada tuh orang-orang gitu, lain yang novel.
yang kalau ndelok lawan jenis laki-laki yang punya kelainan. Jadi lah ndelok orang wedok terus pikirannya bagaimana kalau dia gak pakai baju. Itu loh yang kemudian kadang perempuan perlu tahu ada orang-orang yang kemudian muhataroh istilahnya, pandangan yang tidak ini, pandangan cabul. Au mughazalatin utawa berjumbu, bayangannya begitu, fasidatin kang rusak, tajuru kang berjalan apa muazalah aron halih telanjang. Jadi bayangan itu porno, bayangan itu sesuatu yang enggak baik. Watul bisu lan memakai hizyan ing pikiran kehinaan, waturiku lan membakar karomatan ing kemuliaan. Jadi nggak ada lagi pikirannya bagaimana menghargai perempuan, karena bagi dia perempuan itu ya objek makhluk yang ditundukkan, yang dinikmati, yang itu. Nah, hijab insya Allah bisa menjaga dari itu. Al hijabu utawi hijab asyari yang syar'i iku yaj'alu bisa menjadikan akhwatina ing para pemudi kita al mukminati yang mukminat fil hismati ing dalam perasaan malu, menjaga rasa malunya, wal wiqori lan kemuliaannya, inda khurujihinna nalikane keluar sapa akhwatina liqadai ba'di hajatihinna, untuk memenuhi kebutuhan, sebagian dari kebutuhan mereka. Hijab itu prinsipnya sesungguhnya untuk menjaga perempuan dari sesuatu yang enggak baik, bukan untuk menghalangi aktivitas perempuan. Itu yang satu hal yang penting untuk difahami. Jadi hijab itu bukan berarti untuk menghalangi aktivitas perempuan, tetapi hijab adalah untuk melindungi perempuan dari sesuatu yang tidak baik. Karena itulah nanti batasan hijab itu kaya apa, ulama menjadi berbeda. Bahwa ulama sepakat hijab itu wajib ya, tapi batasannya sampai mana, itu mereka berbeda pendapat. Nah, perbedaan itu yang kemudian kita harus paham. Jangan kemudian merasa karena kita merasa sudah pakai hijab, yang lain dengan batasan yang berbeda, kemudian kita, itu gak islami. Enggak juga. Karena kita sepakat hijab itu bagian dari syariat, tetapi batasan hijab itu berbeda. Nah, itu yang nanti yang di dalam bukunya Ghazali itu dijelaskan dari berbagai perspektif. Menurut hadisnya, kayak apa hadisnya, pendapat ulama fikih kayak apa. Karena itu yang kemarin pernah saya sampaikan, misalnya kalau Imam Abu Hanifah itu membolehkan perempuan pakai baju begini. Jadi ini boleh terlihat. Kemudian mata kaki ke bawah boleh terlihat. Beberapa hal ada ditoleransi karena itu dengan harapan bahwa baju yang dipakai perempuan itu kemudian tidak akan membuat perempuan menjadi susah untuk beraktivitas. Sementara nanti di ulama yang lain hijabnya lebih daripada ini. Jadi punggung tangan harus harus tertutup. Kenapa? Karena konteksnya beda. Kalau misalnya di mazhab Syafi'i, kenapa lebih ketat? Karena beliau hidup di ulama di daerah Hijaz, yang dimana masyarakat Hijaz itu mayoritas perempuannya homogen dan tidak kerja. Nah, perempuannya di rumah. Karena di rumah kan nggak perlu banyak aktivitas yang kemudian harus di luaran. Sementara Abu Hanifah hidup di kota yang dimana hidupnya lebih metropolis, yang perempuan tuh banyak keluar. Kan beda toh, like kita misalnya neng pondok yang gak banyak keluar, pondok salaf. Kemudian ada lagi pondok yang mahasiswinya harus ke kampus. Kan nggak bisa disamakan karena konteksnya beda. Tetapi semua sepakat menggunakan hijab itu wajib. Hanya batasan modelnya, itu berbeda pendapat karena konteksnya yang tidak sama. Karena prinsipnya adalah hijab itu dipakai untuk menjaga perempuan dari sesuatu yang tidak baik, tetapi juga tidak boleh sampai kemudian menghalangi aktivitas perempuan.
Itu loh yang kemudian perlu dipahami. Yang sering muncul kan kemudian nggak begitu. Pokoknya merasa sudah hijab, hijrah, yang lain salah. Itu kan yang kita perlu pikirkan ulang. Karena tidak begitu. Jadi kita ada mana yang disepakati dan mana yang ada perbedaan pendapat. Yang perbedaan pendapat itu yang kemudian kita harus saling memahami konteksnya kayak apa, karena konteksnya beda. Al-hijabu syar'iyyu. Di sini kemudian dikatakan indah huruji libati hajatinya, bahwa hijab itu dipakai, diperintahkan untuk menjaga kemuliaan perempuan ketika keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kemudian dia tidak terganggu. Wasufuru utai sufur itu pakaian terbuka. Pakaian terbuka itu batasannya bisa beda-beda. Terbuka itu kayak apa? Apa kayak yang di pantai itu kan, atau baju pantai yang nggak karu-karuan itu, atau kayak apa? Yang jelas pakaian yang terbuka iku akibatuhu utai akibatnya sufur iku wahimatun, tidak baik. Pakaian terbuka itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak positif. Wa alamuhu utai sakitnya, dampaknya ikut jisimatun, bisa bersifat fisik. Artinya ketika seseorang menggunakan pakaian terbuka itu kan sangat mungkin kemudian akan terjadi pelecehan. Anda bisa bayangkan kalau di kita mungkin nggak begitu muncul. Ini kan kadang kalau kita konteksnya Timur Tengah yang panas, kita masih ingat dulu ketika haji yang 2010. Kebetulan satu kelompok itu ada perempuan. Perempuan ini kebetulan teman-teman dosen. Mereka sudah dari hotel untuk ke, ya namanya kita biasa kan, kalau di kita kan belanja itu biasa. Ketika itu juga rame, pasar dekatnya Masjidil Haram itu rame banget. Kemudian mereka tidak sendiri, pada metu wong telu, perempuan 3, dosen. Artinya mereka secara ini terdidik, kemudian keluar dengan pakaian yang sopan. Menurut kita kan pakai kerudung dan seterusnya. Begitu balik nih hotel nangis, karena cerita ternyata ketika tuku di toko kelondong itu diganggu oleh laki-laki. Coba ketok wis kudungan, wis apik, iku loh, hanya bertiga itu masih diganggu. Pemane metu dhewean. Itu kalau di sana. Tapi di sini kan relatif lebih aman. Metu dhewean kan mungkin tidak sebahaya itulah. Padahal itu di pasar dekat Masjidil Haram. Yang siang, gak malam, siang mentor-mentor yo. Iku loh ada pelecehan. Di dipegang-pegang, dijawil-jawil awake. Itu kan coba beraninya gitu. Aneh kan udah nggak sampai segitunya, kecuali kalau malam atau sepi. Ini siang hari, kemudian habis duhaan itu mulai nangis-nangis. Itu kan artinya betapa kondisi di luaran yang kita harus lihat. Wa alamu jisimatun, sangat mungkin nanti bisa mengalami sesuatu yang bersifat fisik, pelecehan bersifat fisik. Wa ahtaruhu, utai bahayane ku adimatun besar. Wa ma khaziyuhu, utai musuhe iku kasiratun banyak. Wa musawiyuhu maklumatun, niatnya atau motivasinya iku maklumatun, bisa dipahami. Wa taklidun, itu berarti wataklidun, mengikuti akma secara membabi buta, lil kufari, maring perilaku orang kafir, wal ghorobiyin, lan barat, kata Said Nawawi. Pakaian telanjang, pakaian terbuka bagi perempuan, itu berarti bukan syariat Islam, dan itu adalah mengikuti secara membabi buta peradaban dan kebiasaan orang kafir dan barat. Mungkin begitu ya, saya nggak tahu di barat itu apakah seperti itu, terbukaan gitu. Kan kayaknya di beberapa hal
Ya mungkin ada bagian-bagian yang suka terbuka, tapi di kalangan tertentu kan mereka burkut banget. Coba Anda bisa lihat yang dulu kesini, Dorothy, yang mak-mak itu, betapa santunnya dia dengan pakaian yang rapi, pakaian panjang, dan koyoknya lebih Jawa daripada orang Jawa. Coba ketika kita undang ke sini, diundang makan malam, kemudian ke sini gowo oleh-oleh, itu kan tradisi Jawa banget toh. Kadang orang Jawa aja loh teko kan gowo oleh-oleh. Dia coba ngerti oleh-oleh, gowo apa untuk datang ke rumah, ke tamu. Itu kan artinya ada etika-etika yang di sana juga bisa ada, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada tradisi, kebiasaan, kebudayaan yang nggak baik, misalnya kumpul kebo dan seterusnya yang itu tidak benar. Tapi kan kita nggak bisa juga mengeneralisir ini pokoknya Barat mesti gitu kan, nggak juga. Karena sama dengan Timur juga nggak semuanya baik. Ada orang Timur yang nggak Timur banget. Wong Jawa gak se-Jawa ya ono. Wong Madura sing gak se-Madura ya mungkin isone Jawa kasar, Madura kasar, tapi Madura halus gak iso. Padahal dia lahir orang kayaknya Madura mbak. Oh enggak, kayaknya saya ini Jawa, tapi lo gak Madura. Atau orang Jawa yang lupa Jawanya. Artinya kan ada hal-hal yang memang begitu. Tapi yang pasti bahwa Islam itu tidak mengajarkan pakaian yang terbuka pada perempuan. Sehingga kalau itu kita kemudian atas nama modernitas kemudian berpakaian terbuka, itu berarti bukan ajaran kita. Sangat mungkin itu mengikuti tradisi di luaran sana. Batas dikun lan bener likoli kanjeng Nabi, dawe kanjeng Nabi, latatabaunna, yakti bakal mengikuti sapa sira, kata Nabi, prediksi ini Nabi, bukan prediksi atau mungkin peringatan Nabi kepada kita. Latatabaunna sunanaman ing perilaku orang karena kang ana sapa man iku qoblakum sebelummu, sibron sejengkal bisibrin, sejengkal demi sejengkal, step by step, dhiroan bidhiroin, satu lengan. Jadi artinya dalam bahasa kita, kamu nanti, ini peringatan Nabi, umat Islam nanti akan mengikuti tradisi orang lain dengan cara sibron bisibrin, yang mengikuti itu step by step, sedikit demi sedikit, tidak terasa, tiba-tiba kemudian kita sudah menjadi rusak. Itu yang kemudian perlu, itu yang diingatkan Nabi pada kita. Latatabauna sunanaman kon kana qablakum sibron bisibrin wadhiroan widhiroin hatta lau salaku, sehingga andaikan mereka masuk hudrodobin ing lubang biawak, andaikan kemudian mereka masuk jurang, begitu maksudnya, la salak tumu, mongko kamu juga akan ikut mereka. Nah, itulah yang kemudian kita perlu waspada, apakah perilaku kita itu benar-benar mengikuti mereka atau sebetulnya karena ada kesamaan saja, dan yang kesamaan itu bisa ditoleransi. Karena kita juga harus paham, ada ajaran-ajaran yang dari ajaran kita saja, ajaran Islam, itu ada bagian-bagian tertentu yang diambilkan dari ajaran terdahulu toh. Misalnya koyok haji. Haji itu kan tradisinya ibadah Nabi Ibrahim zaman dulu, yang kemudian itu dimasukkan di dalam tradisi Islam. Sunat, itu kan artinya ada ajaran-ajaran yang di setiap agama itu mirip dan sama, karena sama-sama ajaran samawinya. Sehingga kita harus paham mana ajaran-ajaran yang mungkin sama atau di mana kita harus berbeda, di mana kesamaan yang masih bisa ditoleransi dan mana kesamaan yang kemudian tidak bisa ditoleransi. Itu yang kita harus paham benar. Itu yang untuk bisa paham itu kita butuh pengetahuan yang lebih mendalam tentang pemahaman keagamaan kita, sehingga tidak mungkin kita hanya satu hadis, dua hadis kemudian menghakimi, karena hadisnya banyak. Contoh paling mudah kemarin, hadis mau tidur, doa mau tidur aja lebih dari 10 hadis, sementara kita hanya tahu hadis satu. Apa itu?
Bismika Allahumma ahya wa bismika. Kan kita taunya cuma satu. Padahal Nabi, ajaran Nabi, doa yang diajarkan Nabi baik kepada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofiyah, sahabat Anas, itu kan banyak dan itu berbeda-beda. Kalau kemudian kita menganggap pokoknya hadis doa mau tidur itu ya bismika, yang lain salah, itu kan celaka. Kita taunya satu hadis kemudian menganggap yang lain salah. Padahal coba kemarin doa mau tidur, doanya mirip dengan doa makan. Enak toh? Kita kan kok iso ya? Nabi kok ya wasakona, waja'alana itu. Ini kan doa mau habis makan, bukan mau makan. Doa habis makan juga. Doa yang redaksinya mirip selesai makan kemudian dipakai oleh Nabi di doa mau tidur. Itu kan menjadi kita nggak familiar. Artinya begini, banyak hal yang harus kita pelajari di dalam agama kita, banyak hal yang harus kita dalami, yang itu tidak, sehingga kita tidak menjadi mudah untuk menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan. Karena di dalam Islam hadisnya aja beda, hadisnya aja bervariasi, bukan berbeda tetapi bervariasi. Sehingga kalau kemudian ada orang yang doa mau tidurnya begini kok gak bodoh ya, ya kita paham, oh iya itu anak hadisnya. Jangan hanya satu hadis kemudian metentang bahwa itu yang paling sahih. Itu yang celaka. Yang masalahnya kemudian pada saat ini kan tidak jarang begitu. Kita baru tahu satu dua hadis kemudian menganggap kita sudah paling tahu Islam, kemudian menyalahkan semua yang berbeda dengan kita. Kayaknya sikap itu yang harus kita koreksi kembali. Semangat keagamaan kita itu benar harus kuat, tetapi harus didukung oleh pemahaman yang memadai. Kalau tidak, nanti akan untuk semangatnya tapi menjadi salah. Sehingga semangat keagamaan itu bagus dan itu harus terus kita kembangkan, tapi harus di backup dengan pemahaman keagamaan yang memadai. Dan itu kita harus belajar banyak. Itu peringatan Nabi. La tabauna sunanaman kana qablakum sibran bisibrin. Innal Islam satune Islam alladzi harama, yang mengharamkan as-sufura ing pakaian terbuka, wa farada yang memardukan mewajibkan al-hijaba ing hijab hina majaa kalikane datang bitaklimi kelan pelajarane Islam as-samhati, yang samhah. Artinya yang samhah itu setara antara, jadi hijab itu bukan berarti mendiskriminasi. Kita sering toh hijab itu dianggap sebagai diskriminatif perempuan. Padahal tidak. Kesetaraan tetap ada. Bitaklimihi as-samhah wa muslih al-uyah. Tujuannya bukan menghilangkan atau menimbulkan diskriminasi, tetapi juga wa masaluhu al-uyah, punya tujuan yang lebih luhur. Inama ja'a bidinil ilmi, kelawan agama pengetahuan, wasalami lan keselamatan. Karena yang Islam itu artinya ketika Islam mengajarkan sesuatu itu sesungguhnya bisa difahami secara logis dan keilmuan. Karena Islam itu agama ilmu, tidak ada loh. Anda bisa lihat tidak ada kitab suci yang begitu banyak mengungkap tentang kata ilmu kecuali Al-Quran. Yang lain mungkin ada, tetapi tidak semasif Al-Quran. Itu kan artinya sebetulnya kan agama Islam itu mengajarkan bahwa apapun ajarannya itu tidak hanya bersifat doktrin, tetapi bisa difahami secara logis. Kenapa toh kemudian misalnya Al-Quran itu mengajarkan hijab, itu bisa dilogikakan sehingga kita bisa memahami secara penuh kesadaran. Oh, panjangnya begini toh. Jadi bukan pokoknya harus begitu. Pokoknya perempuan enggak begitu. Tetapi ada reasoning yang kemudian disampaikan. Karena itulah kalau kita belajar usul fikih kan ada ilat. Ilat itu bukan bahasa Jawa lah. Ilah itu alasan. Jadi setiap hukum itu kan ada alasan ditetapkan hukum. Kenapa ini diharamkan? Itu kan ada alasannya. Kenapa ini diwajibkan? Itu ada alasannya. Wa da'watil haqqi, lan mengajak kepada yang hak, yang benar, wa taharruri, lan memerdekakan, membebaskan min amalil jahiliyati, saking amal jahiliyah, wa min quyudil hawa, lan saking kendaline nafsu,
wa taklidil a'ma, lan mengikuti secara membabi buta, fanatisme. Wal intelaku nahwal musuli al ulya, pamane tujuan yang mulia, al banaati yang ditetapkan. Wa takwinul mustami'i, lan membangun masyarakat as-solihi yang baik, al mufidi yang memberikan manfaat, faidah, al muassisi yang memberikan pondasi, ala taqwallahi ta'ala, yang atasnya takwa kepada Allah Ta'ala. Prinsipnya adalah bagaimana apapun aturan di dalam Islam termasuk hijab adalah dalam konteks untuk itu, membangun masyarakat yang baik di dalam rangka untuk takwa kepada Allah. Wa fi sabili taksisi hadal mustami'i, lan di dalam jalan membangun masyarakat, wa bina'i sarhi hadil ummati, lan membangun kebaikan umat, atau hiroti yang suci, al-afifati yang terjaga, asyarifati yang mulia, farodo. Di dalam konteks untuk membangun masyarakat yang baik itulah farodo, mongko memfardukan, mewajibkan sapa Allah Ta'ala al-hijaba, ing hijab, fisanatil khomisati, ing dalem tahun yang kelima. Kewajiban hijab itu mulai diwajibkan tahun kelima kenabian. Fi jumlati ayatul Qur'aniyati, yang dalam jumlah ayat Quran. Sejak awal ternyata tidak sejak awal. Jadi hijab kan agama kita itu kan step by step, turunnya kewajiban nggak semua bareng toh. Kita masih ingat sholat wajib 5 waktu itu kapan mulai diwajibkan? Setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tahun berapa? Nah, artinya sejak kenabian tahun berapa? Kayak toh lah gitu, itu yang Ustaz yang nggak hafal tahunnya. Kan ada tahu Isra Mi'raj itu kan setelah istri beliau Kanjeng Nabi Sayyidah Khadijah wafat, setelah paman beliau wafat. Kemudian Kanjeng Nabi direfreshingkan. Ya, bahasa kita kan refreshing, jalan-jalan. Karena itu kalau Anda sedih, bolehlah refreshing, jalan-jalan, Taman Singo, kan begitu, refreshing, suntuk gawat tugas, refreshing, boleh. Kanjeng Nabi ketika ditinggal wafat istri beliau Sayyidah Khadijah, paman beliau, kemudian refreshing. Di refreshing itulah kemudian diwajibkan sholat 5 waktu. Tapi Jumatan belum. Jumatan nanti di Madinah coba. Puasa juga belum. Hijab itu tahun kelima. Jadi sejak awal enggak. Sejak awal juga enggak ada sholat. Jadi nyaman lah. Awal-awal dulu enggak ada kewajiban sholat. Enggak ada kewajiban Jumatan. Enggak ada. Jadi Islam itu yang penting awal-awal iman aja udah selesai. Awal. Tapi kan sekarang kita tidak awal. Jadi jangan iri pada sahabat yang dulu. Kok enak biyen? Enggak. Karena beda. Itu artinya step by step. Hijab ini mulai diwajibkan, sebelumnya nggak ada, kemudian diwajibkan untuk hijab. Fi jumlatil ayatul Qur'an faya sharihud dilalati, utai hijab iku sharihatul dilalati, jelas dilalahnya ala luzumil hijabi, ing atase wajib hijab. Ayatnya jelas banget tentang kewajiban hijab. Waman irajuli juga bukan hanya hijab yang ini yang sering saya sampaikan. Jadi di dalam hubungan relasi laki-laki perempuan itu tidak hanya perempuan disuruh pakai hijab, tapi pada waktu yang sama Allah juga memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan. Jadi laki-laki disuruh tunduk, pandangannya disuruh mendingkluk, perempuan disuruh pakai hijab. Sehingga artinya kita itu diperintahkan untuk sama-sama menjaga diri. Kita kan sering nuding orang, kok Anda nggak pakai hijab? Loh, kok Anda tahu kalau saya nggak pakai hijab? Itu kan berarti yang nuding kan jelalatan. Cobalah kalau kita sama-sama mengevaluasi diri kita, itu kan betapa nikmatnya hidup. Dalam suami istri kan begitu toh, nggak perlu nuding istri dan suaminya, tapi cobalah evaluasi diri kita masing-masing. Jadi laki-laki diperintahkan menundukkan pandangan, perempuan disuruh menutup dirinya. Sehingga kan kalau kita sebetulnya, kalau laki-laki semua menundukkan pandangan kan
Sebetulnya perempuan nggak usah hijab kan nggak problem. Wong kita nggak lihat. Masalahnya kan yang perempuan itu membuka, yang laki-laki tidak menunduk. Akhirnya kan podo nggak bener. Wamaan irojuli lan larangan bagi laki-laki minan nadori saking memperhatikan lil amarati maring perempuan al ajnabiyati yang bukan mahramnya. Begitu juga hal yang sama waman il mar'ati lan larangan bagi perempuan aidon begitu juga minan nadori saking memperhatikan lirajuli maring laki-laki ala senabi. Ayatnya ini ya ayyuhan nabiyyu hai Kanjeng Nabi kul katakan li azwajika maring istri-istrimu, perintahnya ke istri Nabi, tetapi kan apa yang diperintahkan pada Nabi itu kan juga untuk kita. Li azwajika maring istrimu wa banatika lan anak perempuanmu wa nisa'il mukminin dan seluruh orang perempuan mukmin. Diperintah apa? Yudnina yang merendahkan atau apa ya? Memanjangkan alaihina yang atase nisa tadi dan semuanya min jalabihina saking baju jalab itu baju kurung. Kalau biyen zaman saya kecil itu kan istilahnya baju kurung ya. Nah, saya baju apa? Long dress ya. Sekarang bahasa Indonesia. Nah, dulu kan baju kurung itu dari atas itu kan kayak kurungan ke bawah ini. Karena ini disebut baju kurung. Karena dari atas sekarang kan long dress, pakaian panjang. Qurannya mengajarkan agar perempuan itu memanjangkan bajunya sampai ke bawah. Jadi baju itu tidak hanya kita enak toh apa namanya? Baju cuma celana pendek lokal melakukan dalanan. Sekarang yang ikut-ikutan bapak-bapak pakai sepertiga ya, dua per tiga, celana 2/3 itu yang di bawahnya apa namanya, di bawahnya lutut. Ya oke lah, itu nutup aurat, tapi kok kayak itu perlu diperhitungkan etikanya. Saya kira kita perlu ini toh. Kadang sering kita ketemu go mobil mampir di masjid jamaah, ibu-ibu anaknya perempuannya berukut, bapaknya kaosan karo pakai celana 2/3. Maksud saya kok gak imbang, kan begitu toh. Kan kita itu bukan sekedar yang penting kan nutupi aurat, kan bukan itu. Kan kadang kita juga harus mikir etis enggak. Sama dengan kita sholat itu kan pokoknya bagi laki-laki nutup auratnya dari pusar sampai lutut selesai. Berarti kalau bapak-bapak yang laki-laki pakai katok kolor, itu kan celana kolor yang mbah bien digawe sawah, celana hitam kolor sampai ini kan udah selesai. Iya secara fikih oke lah, tetapi kan ada etikanya, pantas enggak? Kepatutan itu yang kita lihat. Karena itu di sini dikatakan perempuan dipanjangkan bajunya sampai bawah. Untuk apa? Perempuan mukmin. Nah, ini yang kemudian kita juga harus pahami. Untuk apa perempuan diperintahkan untuk memanjangkan pakaiannya? Dzalika adna ayu rofna, agar bisa difahami, diketahui fala yu'dzain. Agar bisa dibedakan ini loh perempuan mukmin dan ini yang bukan mukmin. Jadi salah satu tujuan perempuan menggunakan hijab selain untuk alasan tadi, itu juga untuk identiti. Ketok bedanya. Sama dengan karena itu kan kadang Ustaz bilang, santri itu selain harus funky kan juga harus ketok santri nih toh. Kalau kita keluar, kira-kira kita itu ketok santri enggak? Atau kita itu sebetulnya enggak beda dengan yang tidak santri. Jadi identiti, karena itu baju itu bukan sekedar nutup aurat, tapi juga sebagai ayu rofna. Agar kita itu identitas kita diketahui. Oh ini loh mukmin, ini loh orang-orang Islam, ini loh orang-orang mukminat, oh ini loh santri. Kayak zaman biyen, kalau kita ada kuliah di dulu IKIP, dulu IKIP ya namanya. Sekarang apa namanya? Unas Negeri Malang. Kalau di Malang, kalau yang lain bisa beda. Itu kan ketok, anak IKIP itu ketok gaya melakune, gaya kelambine itu ketok. Karena wis guru banget. Karena lulusan itu kan mesti jadi guru.
Jadi mereka tuh ketok dari guru banget. Lae seni ketok gondrong banget. Seniman banget. Sing gimbal sing macam-macam. Nanti ketok seniman. Kalau Anda yang fakultas saintek, ketok enggak saintek. Loh, itu kan identitas toh. Artinya kok baju itu baju kita orang mukmin yang menggunakan long dress, pakaian hijab, selain nutup aurat, selain untuk alasan tertentu, salah satu yang harus kita pahami adalah juga ayyurafna. Baju itu menunjukkan identitas sehingga bisa dibedakan orang mukminat dengan ghairu mukminat. Orang mukmin dengan orang yang ini. Wa yaqulu lan ngendika sapa Allah taala wa kulil mukminina wa kulan ngucapa sira Muhammad lil mukminat untuk orang mukminat yahdudna ento menundukkan min absarihinna. Satu, perempuan itu selain selain wajib hijab, pakai hijab juga harus menundukkan pandangan. Sehingga bukan yang penting pakai hijab meripate jalalatan kondindi, itu juga nggak benar. Artinya selain kita pakai pakaian yang berhijab, yang itu dengan hijab itu kemudian bisa dibedakan dengan yang lainnya, juga yaghdudna min absarihinna, menundukkan pandangan. Artinya menundukkan pandangan tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Wa yahfatna, yang kedua yang diperintahkan adalah wa yahfatna furujahunna, menjaga furujahunna ing kemaluannya. Artinya dia bisa menjaga harga dirinya, tidak mudah untuk digoda orang. Wala yubdina, dan tidak menampakkan zinatahunna ing perhiasannya. Ilama dhuhara, kecuali yang tampak minha saking zina. Tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang memang tampak. Karena ini yang kemudian di sini berbeda pendapat para ulama. Misalnya kalau sebagian ulama mengatakan kalau perempuan pakai pakaian segini, seperti ini kan sudah nutup aurat. Kalau kemudian di sini pakai gelang, maka ini boleh. Karena ini memang sudah sudah di luaran. Kalau di sini kan ya ilama dhuhara minha, kecuali yang tampak. Ya, kalau kemudian kita misalnya pakai kalung, kalung yang kayak wayang itu, gede. Kemudian biar tampak, kemudian pakai pakaian agak terbuka, nah, itu yang nggak benar. Apa kok agak terbuka bajunya mbak? Atau kudungnya lebih kecil? Loh, ya ini kan rugi kalau nggak ketok. Kalau Anda haji atau Anda umroh di sekitar Masjid Nabawi, itu kan ada toko emas banyak. Ketika saya Ustaz sama Ibu haji itu, pengen ya namanya suami kan, suami yang baik pengen nyenengno istrinya, golek emas, golek cincin, sing paling murah, maksudnya yang paling kecil harganya, ternyata nggak ada, yang paling kecil pun belum terbeli, karena yang kecil itu loh masih gede bagi kita. Terus lagi ada kalung yang kayak wayang, jadi emas, iki ya sopo sing tuku, tapi ternyata ada, karena kalau di sana itu ada kebiasaan katanya, kalau suami itu sayang pada istrinya, nukono emas itu bukan gram. Nah, kita kan gram wis campuran. Wis luar biasa. Nggak boleh itu. Jadi kecuali yang memang sudah tampak ya silakan, itu boleh. Tapi yang perhiasan di dalam ya enggak. Itu ada perbedaan pendapat yang nanti itu bisa kita kaji di dalam fikih madzhab. Itu ada kalau ingin jauh. Ini bisa juga kita kaji di dalam tafsir. Perbedaan pendapat antar mufassir. Perbedaan pendapat tentu mereka bukan tanpa alasan toh. Mereka jauh lebih paham isi Quran daripada kita. Tapi ketika mereka berbeda pendapat kan itu karena masing-masing mempunyai dasar hadis, mempunyai dasar juga. Sehingga kita kemudian bisa memahami, oh ini loh pendapat yang satu, dasar hadisnya ini. Dasar yang ini, pendapatnya ini, dasar hadisnya ini. Karena ketika mereka menafsirkan kan bukan sekedar pakai rokyu, tapi menggunakan dasar hadis. Karena ancamannya luar biasa. Nabi mengatakan, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan hanya rokyunya tanpa dasar hadis, maka berarti dia telah menyiapkan tempatnya di neraka.
nggak main-main. Nabi artinya itu untuk memastikan jangan sampai kita itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran hanya sesuai dengan otak dan kemauan kita. Karena agama itu bukan hanya pemikiran kita, tapi agama itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Itulah kenapa dalam banyak kasus banyak disampaikan agama itu harus jelas riwayatnya. Sanadnya harus jelas, karena kita itu belajar dari mana toh, sehingga sampai ke atas itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena agama itu mengikuti yang diajarkan Nabi. Kayak apa Nabi memahaminya? Karena hadisnya bisa beragam, maka kemudian para ulama bisa berbeda pendapat, dan itu yang harus kita pahami. Wal yadribna lan meletakkan sapa perempuan bihumurihinna kelawan ini humur jilbabnya ala juyubina yang atase dadanya wala yubdina kalau kerudung itu harus nutup dada. Kenapa nutup dada? Saya kira kita paham karena bagian sesuatu yang kemudian bisa mengundang syahwat itu kan dada, sehingga dada itu bukan perempuan tidak kemudian dipamerkan. Enak tuh saya foto pakai ini terus dadanya gede ditunjukkan, terus difoto di close. Kemarin Ustaz sama Ibu itu keluar ke situ, enak perempuan loro mbak-mbak pakai kerudung gede begitu loh, pakai celana pendek. Saya bilang, Bu, Ma itu sadar tak itu sadar apa enggak tuh? Jadi kerudungnya apik besar, tapi celana pendek. Ini mungkin dia mengamalkan ini tadi perintah wis pokoknya pakai kerudung. Dia lupa ada yang di bawah yang belum ditutupi. Sama dengan kemarin beberapa waktu yang lalu sempat viral ada masakan kalengan babi. Jadi yang dimasak itu daging babi, kemudian dibuat kalengan. Tetapi di masakan itu dikatakan ini dimasak dengan cara sesuai dengan syariat Islam, sehingga koyoknya halal. Padahal kita lupa yang membuat makanan itu halal bukan sekedar dia disembelih secara Islam, tapi dagingnya memang tidak najis. Ada kan kemarin beberapa waktu yang lalu lagi banyak kalengan babi, kemudian dijamin halal karena dimasak, disembelih, babinya disembelih, sembelih secara Islami. Dia lupa bahwa itu tidak ada jaminan. Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi? Illa libu uladina wala yubdina lan tidak boleh memperlihatkan zinatahuna yang perhiasannya. Artinya tidak boleh membuka auratnya illa libu uladina kecuali maring bu uladina pamannya au abainna au abai bu uladina. Ini pada ini kan orang-orang yang mahram ya, wal abnainna anaknya, wal abna ibu latina ponaan, au ihwanihina atau saudara perempuannya, au bani ihwanihina atau saudara anak dari saudara perempuan, au bani akhwatihina, au nisaihina atau perempuan mereka, au mamalakat atau orang-orang yang mereka miliki dari budak-budak, awit tabiina atau orang-orang tua, ghaira ulil irbati yang tidak lagi punya keinginan, minari jali saking laki-laki, boleh perempuan sedikit membuka pakaian kepada orang sepuh, laki-laki sepuh yang kira-kira sudah agak bahaya. Sepuh cik bahaya yo hati-hati. Ini untuk kalau bahasanya atabina ghairu ulil irba, yaitu laki-laki yang sudah tidak punya keinginan ke perempuan. Jadi laki-laki yang sudah aman, sudah nggak bahaya tadi. Itu boleh, tapi bukan berarti buka seluruh aurat ya. Itu hanya buka bagian-bagian mungkin wajah, tangan pakai pakaian yang standar kalau di Jawa. Awit tifli atau anak laki anak kecil aladzi lam yadharu yang belum tahu ala auratin nisa. Walayat ribna lan jangan membuka biarjulihna kelan kakinya, jangan membuka kaki liuk lama yang tujuannya untuk diketahui apa ma yukhfina maing barang yukhfina yang disimpan min zinatina saking perhiasan.
Perusian kaki itu apa ya? Enak ya? Kalau mungkin lah India pakai gelang kaki ya, kayak film India loh. Yang biasa film India, yang delok film India nggo ember. Maka kata Allah, jangan membuka celana sampai kemudian dengan tujuan pamer perhiasan. Itu artinya batas-batas pakaian. Dari sinilah yang kemudian batas aurat itu sampai kaki, mata kaki. Sebagian ulama kemudian tangan sampai pergelangan tangan dan seterusnya. Wa tubu lan taubatus sira maring Allah ilallahi ta'ala jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Kita selesaikan sampai satu alinea. Wa biadil ayati lan berdasarkan ayat ini al-karimati yang mulia alladzina nazalat duhara tampak apa al-farqu perbedaan al-kabir yang besar bainal mar'atil muslimati antara muslim perempuan muslimah wa bainal mar'atil ajaliyah antara perempuan jahiliyah. Jadi pakaian itu kemudian membedakan antara perempuan mukmin dan sehingga tadi dikatakan pakaian itu adalah identitas kita. Identitas kita kalau kita muslim pakaiannya lebih berukut, lebih tertutup. Tapi bukan berarti kemudian menghalangi aktivitas perempuan. Wa khurujin nisa'i lan keluarnya perempuan li musyarakati rijali ing dalem bersama laki-laki. Fi ba'di ghazawati di dalam sebagian peperangan qabla sanatil khamisati sebelum tahun kelima. Kila inahu iku mansuhun dimansuh bima ba'dahu kelan bima kelan barang ba'dahu kan dengan ayat setelahnya liqouli azza wa jalla wa qarna fi buyutakunna wala tabarrujna. Jangan berhias tabarruj, berhias yang berlebihan, tabarrujal jahiliyati koyok gaya berhiasnya orang jahiliyah al-ula yang biyen sebelum Islam. Salah satu hal yang diidentifikasi di dalam sini adalah bagaimana kita tidak berpakaian yang berlebihan seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah yang suka pakaiannya macam-macam. Aneh itu pakaian ekstrim dan macam-macam yang kita mestinya tidak meniru itu. Oke, nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Ada pertanyaan? Bagaimana sikap kita untuk menjawab orang yang sering menyalahkan kita dalam beragama? Bagaimana sikap kita kalau ada orang yang suka menyalahkan? Itu memang tidak mudah. Wong sing ngono kan kadang orang yang suka menyalahkan itu banyak hal. Kalau dia nggak paham, setelah dikasih paham kadang belum tentu dia kemudian sadar. Karena banyak hal yang kita tidak mudah untuk menghadapi. Orang yang suka menyalahkan bisa karena dia nggak paham, bisa juga karena fanatik, bisa juga karena nggak suka pada kita. Kalau saran saya, biarin aja. Tetapi kita perlu memberikan pemahaman bahwa apa yang kita lakukan itu punya dasar. Jadi bukan kemudian tanpa dasar. Apa yang kita lakukan ada hadisnya, ada Qur'annya, ada fatwa ulamanya, jelas. Ada yang kita ikuti, ada dasar perilakunya. Mereka kalau mau paham, alhamdulillah. Tapi kalau nggak paham, ya sudah. Yang penting kita sudah menunjukkan bahwa perilaku kita yang kita lakukan itu ada dasarnya, tidak sesuatu yang menyimpang. Walaupun mungkin mereka sering menuduh kita menyimpang. Biasanya kan bid'ah. Pokoknya sing gak podo karo mereka bid'ah. Kalau kita ngopeni mereka kadang kita habis waktu kita untuk ngopeni mereka. Mereka yang buat masalah, kenapa kita harus sibuk dengan memadamkan api yang dia buat mereka? Ya udah, kita fokus saja belajar, fokus saja untuk ibadah. Yang kita harus pastikan bahwa ibadah kita, amal kita itu ada dasar sumbernya. Kalau saya gitu aja, biarin aja mereka capek yo meneng dewi. Tetapi bahwa kita perlu menunjukkan argumen pada mereka kadang penting, sehingga mereka paham bahwa yang mereka sampaikan itu tidak benar.
Oke, saya kira begitu. Ketika ada laki-laki yang terlihat aurat punggung bagian bawah pada saat sholat sujud karena pakaian tersingkat, sedangkan di ruangan tersebut tidak ada perempuan, seluruh jamaahnya laki-laki. Bagaimana hukumnya? Bagaimana kalau ada seorang yang sholat yang terbuka aurat? Persoalannya tadi bukan kok laki-laki ada perempuan, bukan. Persoalan yang harus kita pahami adalah salah satu syarat untuk kita sholat, salah satu syarat rukunnya sholat kan nutup aurat. Kalau kita pas sholat kemudian terbuka aurat kita dan itu tidak segera ditutup, maka bisa membatalkan sholat. Jadi persoalannya bukan apakah aurat kita itu kelihatan orang lain atau bukan itu kalau dalam sholat. Ada orang atau tidak, bahkan sholat sendiri, kalau auratnya terbuka, maka kan kita ngaji Fathul Qorib, tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Misalnya Anda pakai mukena yang longgar itu, nah, pas sujud, mungkin bagian bawah mukena itu tersingkap, sehingga kemudian numpang di atas kaki, sehingga kakinya kelihatan. Maka kalau kita sadar bahwa itu kaki kita terbuka, kan harus segera ditutup. Nah, dalam kitab fikih dikatakan kalau kita sholat, kemudian aurat kita terbuka, kalau kita sadar bahwa itu terbuka, kemudian setelah sadar kita tidak segera menutup, dibiarkan aja terbuka, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Kenapa batal? Karena tidak memenuhi syarat rukun sholat, yaitu tertutupnya aurat. Jadi itu bukan karena laki-laki atau perempuan, bukan, tetapi kayaknya beberapa kali bisa lihat tuh laki-laki yang kadang pakai celana yang karena mungkin perutnya agak gede, jadi celana yang agak medel ke bawah. Mari ngono nggak pakai kaos dalam. Pas sujud biasanya, kemudian kan ketarik, akhirnya bagian ini kelihatan, bokongnya bagian bawah. Itu kan terbuka. Itu enak perempuan atau tidak, nggak, persoalannya bukan itu, tapi persoalannya adalah terbukanya aurat. Karena itu saran saya kalau Anda laki-laki, pakai pakaianlah yang lebih safety untuk sholat, sehingga kemudian tidak ada kekhawatiran itu. Perempuan pakai mukena itu jauh lebih bagus, karena lebih safety. Artinya kan itu lebih aman untuk sholat. Oke. Apakah ada amalan khusus supaya anak kita kelak menjadi anak pintar solehah? Ada nggak amalan yang agar anak kita jadi baik? Banyak amalannya. Salah satunya misalnya kalau Anda jadi orang tua, biasakan puasa pada hari lahirnya. Kalau Anda nanti jadi ibu, duwe anak 10. Misalnya anaknya 10. Maka biasanya kalau orang-orang Jawa itu tiap tanggal wekton ya. Wektone misalnya anak pertama lahirnya Ahad Legi, maka setiap Ahad Legi puasa. Anak kedua Selasa Kliwon, berarti setiap Selasa Kliwon puasa. Akhirnya 40 hari itu minimal puasa 10. Itu mosoni putranya. Itu satu. Yang kedua yang sering Ustaz sampaikan itu dibacakan Fatihah setiap habis sholat dengan disebut namanya. Sebut nama anak kita satu-satu. Yang baru sopo, kedua sopo, tiga sopo disebut. Syukur kalau bisa di Fatihah satu-satu. Kalau enggak yo Fatihah sekali untuk anaknya, tapi jangan untuk anakku kabeh. Kok sawangane enggak eling. Anaknya 10 mesti mangkesuwen. Pokoknya untuk anakku dari pertama sampai kedua Fatihah enggak. Jadi itu salah satu amalan yang kita bisa lakukan, baca Fatihah. Saya yang satu lagi yang ini dulu dijazai oleh Allah Yarham di Perwasri. Ustaz ketika itu masih kecil. Dulu ketika saya masih kecil, oleh Abah itu sering kalau riyoyo diajak sowan ke Yai Sepuh minta doa. Saya masih SD, masih kelas 2, kelas 3, saya berdoa di ASKI itu. Sering kita diajak. Jadi diajak sowan Kiai Sepuh siapa, minta doa. Salah satu yang saya masih ingat betul adalah ketika itu Yai Sepuh itu ngendikan begini. Kalau kita pengen anak kita itu
sukses, anak kita pinter, biasakan sedekah untuk nama anak kita. Ini sedekah untuk ini. Itu yang kita ingat dulu. Salah satu ijazah seorang kiai besar di Kediri saat beliau. Artinya banyak hal sesungguhnya yang kita bisa lakukan. Bisa doa malam. Kalau dulu di Gading itu yang dilakukan begini. Jadi Bunyai itu, kalau Bunyai itu tahajudnya kuat banget. Jadi habis tahajud kemudian maca Fatihah ditiupkan ke air di gelas. Kemudian disuruh minum putranya. Itu setiap hari. Anda bisa begitu toh? Terserahlah Anda pilih yang mana. Timbang susah ngolekno air ya Fatihah tok, ya gak apa-apa. Yang penting doa jangan lupa. Kayaknya begitu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Al-Fatihah. Rabbana wafa'na bima lamtana rabbi fa'alina ladifa'una wa qanakihna wa faqi ahlana wa qarabati lanabidina rabbana wafa'na bima lamtana rabbi fa'alina ladifa'una rabbi faqihna wa faqi ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.